Rasanya ada yang keliru dengan sistem pendidikan kita saat ini. Apakah itu? Anak-anak dikirim ke sekolah untuk belajar dan mempersiapkan mereka untuk menghadapi dunia nyata yang nyatanya berubah dengan sangat cepat. Tapi sekolah tidak banyak berubah selama ratusan tahun. Pada kenyataannya, banyak para ahli dari seluruh dunia setuju bahwa sistem pendidikan saat ini dirancang di era industri untuk pekerjaan di pabrik, dan mentalitas ini masih berjalan di sekolah-sekolah. Masalah pertama, anak-anak dididik dengan setumpuk tugas dan mengatur kehidupan mereka dengan dering lonceng. Sepanjang hari, siswa tidak melakukan apapun selain mengikuti petunjuk duduk, ambil bukumu, buka halaman 40, selesaikan soal nomor 3, berhenti bicara. Di sekolah, kamu dihargai untuk melakukan apa yang Anda beritahu. Ini adalah nilai-nilai era industri yang benar-benar penting bagi pekerjaan pabrik. Keberhasilan mereka bergantung pada instruksi dan melakukan persis apa yang diberitahu. Tapi dunia saat ini, apa yang bisa kamu capai dengan hanya mengikuti petunjuk? Di dunia modern, orang harus bisa menjadi kreatif, dapat mengkomunikasikan ide-ide mereka, dan kolaborasi dengan orang lain. Tapi anak-anak tidak mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan tersebut dalam satu sistem sekolah yang didasarkan pada nilai-nilai era industri. Masalah kedua, di sekolah, anak-anak kurang mempunyai otonomi dan kontrol. Setiap menit dari kehidupan seorang anak dikontrol ketat oleh sistem. Tapi di dunia saat ini, jika kamu melakukan sesuatu, maka kamulah yang menentukan waktumu sendiri. Kamu membuat keputusan sendiri tentang apa yang harus kamu lakukan dan kapan melakukannya. Tapi hidup di sekolah sangat berbeda. Sistem ini seakan mengirim pesan untuk anak-anak bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas kehidupan mereka. Mereka hanya perlu mengikuti apapun yang ditetapkan, bukan mengambil alih dan menentukan arah hidup. Para ahli percaya otonomi sangat penting untuk anak-anak. Ini tidak mengherankan kemudian bahwa anak-anak mulai bosan dan kehilangan motivasi oleh sekolah. Bagaimana perasaanmu jika kamu diperintah apa yang harus kamu lakukan untuk setiap menit dari kehidupanmu? Masalah ketiga, sebagian besar pembelajaran yang terjadi di sekolah hari ini tidak otentik karena bergantung pada hafalan. Sistem ini mendefinisikan satu set generik pengetahuan bahwa semua anak harus tahu, dan kemudian setiap beberapa bulan kita mengukur berapa banyak pengetahuan yang bertahan dengan pemberian ujian. Kita tahu bahwa belajar tersebut tidak otentik karena sebagian besar itu hilang sehari setelah ujian. Belajar bisa jauh lebih dalam dan lebih otentik. Hal ini dapat menjadi jauh lebih dari sekedar menghafal dan retensi. Tapi itulah satu-satunya hal yang diukur di sekolah, dan nilai tes adalah satu-satunya hal yang kita hargai. Hal ini telah menciptakan sebuah budaya yang sangat tidak sehat bagi siswa, orang tua, dan guru. Anak-anak menghabiskan waktu berjam-jam untuk menghafal dan mereka akan melupakannya dengan segera. Masalah keempat, kita memiliki sistem di mana setiap anak harus belajar hal yang sama pada saat yang sama dan dengan cara yang sama. Ini tidak sesuai dengan kodrat manusia, bahwa masing-masing dari kita adalah unik dan berbeda dengan cara kita sendiri. Kita semua memiliki passion dan ketertarikan yang berbeda, dan kunci kebahagiaan hidup adalah menemukan dan memenuhi gairah ini. Tapi apakah sekolah saat ini membantu anak-anak menemukan dan mengembangkan passion mereka? Tampaknya tidak ada ruang dalam sistem saat ini untuk pertanyaan paling penting dalam kehidupan seorang anak. Apa keahlianku? Apa yang ingin aku lakukan? Apa keahlianku telah sesuai dengan kebutuhan? Sistem ini tampaknya tidak peduli. Ada begitu banyak orang yang berbakat yang gagal dalam sistem sekolah tradisional. Untungnya mereka mampu mengatasi kegagalan ini.
Tapi tidak semua orang bisa. Kita tidak memiliki ukuran untuk berapa banyak bakat, berapa banyak potensi yang tidak diakui dalam sistem saat ini. Masalah kelima, masing-masing dari kita berbeda dalam bagaimana kita belajar, dalam berapa banyak waktu yang dibutuhkan, dan apa metode belajar yang terbaik untuk kita. Tapi sistem pendidikan kita tidak memiliki ruang untuk perbedaan tersebut. Jadi, jika kamu sedikit lambat dalam belajar sesuatu, kamu dianggap gagal. Padahal yang kamu butuhkan adalah sedikit lebih banyak waktu untuk mengejar ketinggalan. Masalah keenam, dalam sistem saat ini, anak-anak menerima pelajaran selama lebih dari 5 jam sehari. Tetapi ada masalah dengan ini. Selhan dari Khan Academy menyebut ini pengalaman fundamental yang tidak manusiawi. 30 anak-anak hanya diam mendengarkan tanpa diperbolehkan untuk berinteraksi satu sama lain. Juga dalam setiap kelas yang diberikan, siswa yang berbeda memiliki tingkat pemahaman yang berbeda. Ada siswa yang bosan karena mereka ke depan, dan ada yang bingung karena mereka berada di belakang. Karena media internet dan digital, anak-anak memiliki akses semua informasi di dunia. Teknologi telah memungkinkan bagi siapa saja untuk belajar sesuatu. Namun karena takut kehilangan kontrol, sistem ini belum digunakan secara luas. Sistem pendidikan kita yang berkembang di era industri telah menjadi usang dan tidak efektif. Jika kita ingin mempersiapkan anak-anak kita untuk dunia modern, dan jika kita ingin belajar menjadi efektif dan menarik, maka tidak ada keraguan bahwa kita perlu secara fundamental mengubah sistem pendidikan kita.